Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda seperti tidak lagi milik Anda sendiri? Seolah-olah setiap hari diisi hanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, mengurus, membantu, memikirkan mereka tanpa jeda untuk diri sendiri. Seiring bertambahnya usia, wajar jika kita ingin terus hadir untuk anak-anak, memberi dukungan, dan menjaga hubungan yang dekat. Tapi seringkali, tanpa sadar, kita melewati batas. Kita terus memberi, sampai lupa bahwa kita pun punya batas tenaga, waktu, bahkan hak untuk menikmati hidup kita sendiri. Banyak orang tua lanjut usia terjebak dalam pola ini. Mereka mengorbankan kesehatan, waktu luang, dan bahkan keamanan finansial demi anak-anak yang sebenarnya sudah dewasa. Dan yang lebih sulit, semua itu dilakukan dengan niat baik, karena cinta. Tapi kabar baiknya, hidup Anda belum terlambat untuk diambil kembali. Anda tetap bisa menjadi orang tua yang penuh kasih, tanpa harus kehilangan diri sendiri. Anda bisa mendukung tanpa menjadi asisten pribadi 24 jam. Anda bisa mencintai tanpa harus mengorbankan kebebasan Anda. Di video ini, kita akan membahas 6 cara praktis dan kuat untuk menjaga kemandirian dan martabat Anda di usia senja. Kita akan bicara tentang batasan yang sehat, kemandirian finansial, dan cara-cara sederhana untuk tetap hidup sesuai pilihan Anda sendiri, bukan pilihan orang lain. Tonton sampai selesai, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan membuka mata dan hati Anda. Hidup di usia lanjut bukan tentang menyerah pada keadaan, tetapi tentang merayakan kebebasan yang selama ini tertunda. Mari mulai perjalanan kecil kita hari ini untuk kembali menemukan diri Anda. Nomor 1. Tetapkan batasan yang jelas. Salah satu kesalahan paling umum yang sering dilakukan orang tua lanjut usia adalah berpikir bahwa tugas mereka belum selesai. Anda sudah membesarkan anak-anak, memberi kasih, waktu, tenaga, bahkan mungkin segalanya. Tapi mari kita jujur, masa tua Anda bukan hutang yang harus terus dibayar. Jika Anda terus-menerus merasa harus selalu siaga, selalu menyesuaikan hidup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Anda, dan merasa bersalah saat ingin sedikit waktu untuk diri sendiri, mungkin sudah waktunya untuk berkata cukup. Bukan berarti Anda harus menjauh atau bersikap keras, tapi artinya Anda mulai mengenali bahwa Anda juga punya hidup sendiri. Kehidupan yang berharga, yang pantas dijalani dengan bahagia dan tenang. Hubungan yang sehat tidak hanya tentang memberi, tapi juga tentang saling menghargai. Itu termasuk menghargai waktu, energi, dan kebebasan Anda. Lihatlah kisah Pak Irwan, seorang ayah berusia 72 tahun. Ia dengan tulus membantu menjaga cucunya 5 hari seminggu. Awalnya ia senang, merasa berguna, tapi lama-lama dia menyadari hidupnya sendiri mulai hilang dari pandangan. Ia tak punya waktu untuk hobinya, temannya, bahkan hanya duduk santai sore hari. Akhirnya Irwan bicara. Ia menetapkan batas. Dan tahu apa yang terjadi? Anak-anaknya menyesuaikan. Mereka tidak marah, mereka memahami. Dan Irwan mendapat kembali waktu dan ruangnya tanpa merusak hubungan keluarga. Kadang kita lupa, mengatakan tidak bukan berarti tidak mencintai. Itu berarti Anda juga mencintai diri sendiri. Membesarkan anak berarti membantu mereka jadi mandiri, bukan jadi pusat dari seluruh hidup Anda selamanya. Ketika Anda menetapkan batas dengan jelas dan penuh kasih, Anda sedang mengajarkan anak Anda hal yang sama, bahwa cinta bisa hadir tanpa harus mengorbankan segalanya. Nomor 2. Utamakan keamanan finansial Anda sendiri. Cinta orang tua memang luar biasa. Tapi sayangnya, banyak orang tua lansia yang salah arah dalam mengekspresikannya, terutama soal uang. Mereka menguras tabungan, ikut menandatangani pinjaman, bahkan rela memberikan dana pensiun demi membantu anak yang sedang kesulitan. Dan semuanya dilakukan karena cinta atau rasa bersalah. Tapi mari kita bicara jujur. Jika uang Anda habis, siapa yang akan menggantikannya? Siapa yang akan menjaga Anda saat Anda butuh?
Pensiun seharusnya jadi masa menikmati hasil kerja keras puluhan tahun. Tapi terlalu banyak orang tua yang akhirnya justru hidup prihatin karena tak enak hati bilang tidak pada anaknya. Bantu anak? Tentu. Tapi jangan sampai bantuan Anda merusak masa depan Anda sendiri. Lihat kisah Pak Ridwan, pria 74 tahun yang berkali-kali menyelamatkan putranya dari kesalahan keuangan. Setiap kali si anak berjanji akan mengganti, tapi janji tinggal janji. Akhirnya Ridwan sadar, kalau ini terus dibiarkan, bukan cuma anaknya yang gagal belajar, tapi dia sendiri yang terancam masa depannya. Ia pun menarik garis batas. Ia berhenti memberi uang, dan perlahan anaknya mulai belajar menghadapi realitas, bertanggung jawab, dan tumbuh dewasa. Kadang, satu-satunya cara untuk benar-benar membantu anak adalah dengan tidak selalu menyelamatkan mereka. Jadi sebelum Anda membuka dompet atau rekening untuk membantu, tanya diri sendiri, apakah ini akan membuat saya kesulitan nanti? Apakah ini mendorong anak saya tumbuh, atau justru membuatnya bergantung terus? Anda berhak atas keamanan dan ketenangan di masa tua Anda. Dan ingat, menjaga diri sendiri bukan berarti egois. Itu adalah bentuk cinta dan ketegasan yang dewasa. Nomor 3, jangan lupakan hidup dan minat Anda sendiri. Banyak orang tua lanjut usia, tanpa sadar, membiarkan hidup mereka perlahan-lahan mengecil. Semua waktu, tenaga, dan perhatian dipusatkan ke anak dan cucu. Awalnya tampak kecil, membatalkan pertemuan, menunda hobi, atau selalu siap siaga. Tapi lama-lama, dunia Anda bukan lagi milik Anda. Dan tiba-tiba, Anda mulai bertanya, kapan terakhir kali saya melakukan sesuatu untuk diri saya sendiri? Mari kita luruskan satu hal penting. Anda bukan hanya seorang ayah atau ibu. Anda adalah pribadi utuh, dengan hobi, impian, selera, dan gairah hidup yang Anda miliki, bahkan sebelum anak-anak hadir di dunia ini. Dan semua itu tetap penting. Kalau Anda terus-menerus menyingkirkan diri Anda demi orang lain, lama-kelamaan Anda akan kehilangan jati diri. Dan tak ada yang lebih cepat menguras semangat seseorang daripada merasa bahwa hidupnya bukan lagi miliknya. Lihat Pak Edi, pensiunan guru berusia 76 tahun yang sangat mencintai pertukangan. Saat cucu pertamanya lahir, ia dengan senang hati membantu. Tapi waktu berjalan, dan hobinya mulai terkubur oleh rutinitas mengasuh. Sampai suatu hari temannya berkata, "Kapan terakhir kamu bikin sesuatu dari kayu?" Itu jadi titik balik. Edi kembali ke bengkel kecilnya, dan ajaibnya semangat hidupnya menyala lagi. Bukan cuma itu, ia pun bertemu komunitas baru yang membuat hari-harinya lebih hidup. Teman-teman, masa tua bukanlah waktu untuk menunggu dibutuhkan. Masa tua adalah waktu untuk tumbuh ke arah baru. Entah itu menekuni hobi lama, belajar sesuatu yang segar, jalan-jalan, atau sekadar menikmati kopi sambil ngobrol dengan orang-orang yang membuat Anda tertawa. Ingat, anak-anak Anda punya hidupnya sendiri, dan Anda juga berhak punya milik Anda. Mempertahankan minat dan kehidupan pribadi bukan berarti menjauh dari keluarga. Justru itu memperkuat siapa Anda saat bersama mereka. Kalau bagian ini menyentuh Anda, tulis di komentar. Saya masih punya hidup saya sendiri. Kami ingin tahu apa yang membuat mata Anda berbinar dan semangat Anda menyala kembali. Dan seperti biasa, jika Anda menyukai video ini, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kami bisa terus hadir dengan konten yang memberi makna dan motivasi di hidup Anda. Yuk lanjut ke poin berikutnya. Nomor 4. Ajarkan kemandirian, bukan ketergantungan. Salah satu hadiah paling berharga yang bisa Anda berikan kepada anak-anak Anda bukanlah uang, bukan kenyamanan, dan bukan solusi instan. Hadiah itu adalah kemampuan untuk berdiri sendiri. Tapi sayangnya, banyak orang tua yang tanpa sadar justru mencabut hadiah itu. Dengan selalu ikut campur, selalu jadi penyelamat, dan selalu meringankan beban anak-anaknya. Bahkan ketika anak itu sudah dewasa, dan meski semua itu lahir dari cinta, terlalu sering cinta itu berubah jadi ketergantungan.
Alih-alih memperkuat, kita malah melemahkan daya juang mereka. Tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, apakah saya sedang menolong atau justru memanjakan? Apakah saya sedang membimbing atau malah mengambil alih? Kalau setiap kali mereka butuh uang, nasihat, atau jalan keluar, mereka langsung menelepon Anda, dan Anda langsung menyelesaikan semuanya. Mereka tak pernah belajar bagaimana menghadapi dunia dengan kekuatan sendiri. Dan Anda kelelahan karena terus memberi, terus memperbaiki, terus menyelamatkan. Lihatlah kisah Pak Ferdi, seorang ayah berusia 70 tahun yang anak laki-lakinya kini 40-an, belum pernah benar-benar berdiri sendiri. Setiap kali ada masalah, Ferdi datang dengan uang, solusi, dan pelukan penenang. Sampai satu hari, Ferdi berkata cukup, bukan karena dia berhenti mencintai, tapi karena dia sadar, anakku tidak akan pernah dewasa kalau aku terus menjadi penyangga. Dan tebak apa yang terjadi? Anaknya mulai mencari cara sendiri. Ya, sempat jatuh, tapi ia belajar bangkit. Dan yang paling mengejutkan, hubungan mereka justru semakin sehat, karena tidak ada lagi beban ekspektasi bahwa ayah akan selalu jadi penolong. Teman-teman, ini bukan soal meninggalkan anak-anak Anda. Ini tentang percaya bahwa mereka bisa dan harus berkembang sendiri. Mereka butuh Anda sebagai panutan, bukan sebagai pelindung selamanya. Ingat, cinta sejati kadang justru berkata, "Aku percaya kamu bisa menghadapinya sendiri, dan aku akan mendukungmu dari jauh." Nomor 5. Bangun kemandirian emosional. Pernahkah Anda merasa hati Anda ikut naik turun tergantung apakah anak Anda menelepon hari ini? Atau merasa sedih, bahkan terluka saat mereka membatalkan kunjungan atau tampak terlalu sibuk untuk menyapa? Kalau iya, Anda tidak sendiri. Banyak orang tua lanjut usia secara tidak sadar mengikat kebahagiaan dan harga diri mereka pada perhatian anak-anak mereka. Mereka menunggu pesan, menantikan panggilan, dan menggantungkan suasana hati mereka pada seberapa banyak cinta yang terlihat. Tapi inilah kenyataan yang perlu kita hadapi dengan lembut, namun tegas. Kebahagiaan Anda bukan tanggung jawab anak-anak Anda. Wajar mencintai mereka, namun berbeda antara mencintai dengan tulus dan menggantungkan hidup emosional Anda pada mereka. Ketika perasaan Anda ditentukan oleh seberapa sering mereka menghubungi, atau seberapa besar mereka menunjukkan perhatian, Anda tanpa sadar sedang menyerahkan remote kendali hidup Anda kepada orang lain. Ingat, anak-anak Anda juga sedang menjalani hidupnya dengan segala kesibukan, tantangan, dan tuntutan mereka sendiri. Mereka mungkin sangat mencintai Anda, tapi mereka tidak bisa menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan Anda. Dan itu bukan salah mereka. Itu adalah panggilan Anda. Lihatlah kisah Bu Elena, seorang ibu berusia 73 tahun yang dulu sering menangis setiap kali putranya lupa menelepon. Hatinya patah berkali-kali, sampai suatu hari ia memutuskan untuk berhenti menunggu. Ia mulai membangun kembali hidupnya, bertemu teman, mengikuti kelas seni, menari, tertawa, dan menjalani hari-harinya dengan penuh makna. Dan yang paling menarik, tanpa beban emosional yang ia letakkan di pundak anaknya, hubungan mereka justru jadi lebih hangat, lebih ringan, lebih jujur. Teman-teman, Anda punya kekuatan untuk membuat hidup Anda tetap berwarna, bermakna, dan penuh kehangatan, tanpa harus menunggu siapapun untuk datang dan menyalakannya. Buatlah hari-hari Anda bersinar karena Anda memilih untuk mengisi diri sendiri, bukan mengandalkan orang lain. Bangun pertemanan baru. Pelajari hal-hal yang membuat Anda tersenyum. Temukan lagi siapa diri Anda di luar peran sebagai orang tua. Karena pada akhirnya, kebahagiaan yang datang dari dalam adalah yang paling tahan lama. Nomor 6. Lindungi kedamaian Anda dengan menetapkan batasan. Tahukah Anda apa salah satu bentuk cinta terbesar untuk diri sendiri? Berani berkata tidak demi menjaga kedamaian hati. Banyak orang tua di usia senja merasa harus selalu ada, siap membantu kapanpun dibutuhkan, siap menolong meski lelah,
dan siap mengorbankan rencana pribadi demi anak-anak tercinta. Tapi mari kita jujur pada diri sendiri. Sampai kapan kita mengabaikan kebutuhan kita sendiri? Menjaga cucu, meminjamkan uang, mengubah jadwal demi orang lain, semua itu bisa dilakukan dengan cinta. Tapi jika dilakukan terus-menerus tanpa jeda, tanpa syarat, tanpa tanya, apakah saya benar-benar sanggup? Apakah saya juga bahagia? Lama-lama kebaikan berubah jadi kewajiban, dan itu bisa menyakiti Anda lebih dari yang Anda sadari. Mari lihat kisah Pak Rusdi, seorang pria berusia 78 tahun yang tak pernah menolak permintaan anak-anaknya. Apapun mereka minta dia beri, tapi lama-kelamaan ia merasa bukan lagi dihargai, hanya diandalkan. Dan itu berbeda. Suatu hari, Rusdi memutuskan untuk berubah. Dia mulai berkata, "Maaf, ayah tidak bisa kali ini." Dia tetap membantu, tapi hanya saat ia benar-benar ingin, bukan karena merasa harus. Awalnya, anak-anaknya bingung, tapi perlahan mereka mulai menghormati batasan Rusdi, dan hubungan mereka malah jadi lebih sehat, lebih hangat, lebih sejajar. Menetapkan batasan bukan berarti Anda berhenti mencintai. Itu artinya Anda mencintai dengan cara yang sehat, yang juga menghargai diri sendiri. Karena waktu Anda, energi Anda, dan ketenangan batin Anda itu berharga, dan Anda tidak perlu merasa bersalah untuk menjaganya. Kalau ada satu hal yang saya harap Anda ingat dari video ini, itu adalah ini: Anda sudah memberi cukup. Sekarang saatnya memberi ruang untuk diri sendiri. Bantu saat Anda ingin, bukan saat Anda merasa terpaksa. Katakan tidak tanpa merasa bersalah. Bangun kehidupan yang juga memberi Anda kebahagiaan. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh hati Anda, tuliskan di komentar, "Saya berhak atas kedamaian saya." Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dukungan Anda membuat kami bisa terus menyajikan konten yang menguatkan, menyentuh, dan penuh makna untuk Anda. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin meninggalkan satu pesan penting untuk Anda. Anda tidak dilahirkan untuk menjalani hidup hanya demi memenuhi harapan orang lain. Anda sudah menghabiskan puluhan tahun mencintai, memberi, berkorban, dan mengutamakan keluarga Anda. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Tapi sekarang, ini adalah giliran Anda. Giliran Anda untuk merawat diri sendiri. Untuk mengatakan ya pada hal-hal yang benar-benar Anda inginkan. Dan tidak tanpa rasa bersalah pada hal-hal yang menguras Anda. Mencintai keluarga tidak berarti Anda harus mengabaikan diri sendiri. Menjadi orang tua tidak berarti hidup Anda berhenti begitu anak-anak tumbuh dewasa. Hidup Anda masih milik Anda, dan Anda masih pantas bahagia, damai, dan bebas menjalani hari-hari dengan cara yang membuat hati Anda senang. Kuncinya adalah keseimbangan. Cintailah anak-anak Anda, tapi jangan jadikan diri Anda pelayan tanpa batas. Bantu saat Anda mampu, tapi jangan korbankan kedamaian dan kesehatan Anda sendiri. Ingat, Anda masih punya mimpi, harapan, dan hak untuk menikmati hidup dengan penuh makna. Sekarang saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Dari 6 hal yang kita bahas tadi, mana yang paling menyentuh hati Anda? Di area mana Anda merasa perlu mengambil langkah nyata untuk berubah? Tolong tuliskan di kolom komentar satu hal yang Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda akan menerapkannya dalam hidup Anda. Komentar Anda bukan hanya berarti bagi kami, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang melalui perjalanan yang sama. Dan jika video ini memberi Anda wawasan, kekuatan, atau hanya sekadar pengingat bahwa Anda tidak sendiri, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang tulus, jujur, dan penuh makna untuk orang-orang luar biasa seperti Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami hari ini. Hidup Anda penting, suara Anda penting, dan kebahagiaan Anda layak diperjuangkan. Sampai jumpa di video berikutnya.